Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pangestu dengan NPM 22.139, di mana saya akan membahas mengenai logika fallacy. Pertama, ada pengertian logika fallacy. Logika fallacy atau kesesatan berpikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid atau menyelesaikan dalam konteks hukum. Logika fallacy bisa muncul dalam argumen hukum, tetapi tidak semua fallacy dianggap salah dalam penalaran hukum. Penalaran hukum memang menggunakan logika, namun juga harus memperhatikan norma hukum positif, sehingga ada beberapa jenis fallacy yang justru diperbolehkan atau dianggap sahih dalam penalaran hukum. Contoh logika fallacy umum. Contoh logika fallacy yang umum adalah argumentum ad hominem menyerang pribadi daripada argumen. Argumentum ad populum menganggap selalu benar karena banyak orang percaya. Strauman menyimpulkan argumen lawan secara salah. Circular reasoning argumen berputar tanpa bukti baru. Dalam fase dilema menyajikan pilihan seolah hanya ada dua opsi. Contoh lain adalah argumentum ad ignorantiam, yaitu menganggap suatu pernyataan benar karena tidak terbukti salah atau sebaliknya. Logika fallacy dalam penalaran hukum. Logika fallacy atau kesesatan berpikir dalam penalaran hukum memiliki posisi yang unik secara umum. Logika fallacy dianggap sebagai kesalahan dalam berlogika karena melanggar kaidah logika formal, seperti tidak adanya hubungan logis antara premis dan kesimpulan. Namun dalam penalaran hukum tidak semua logika fallacy otomatis dianggap salah. Hal ini karena penalaran hukum tidak hanya berpegang pada logika formal, tetapi juga harus mengikuti norma dan aturan hukum positif yang berlaku. Penalaran hukum pada dasarnya tetap menggunakan logika baik deduktif maupun induktif untuk menarik kesimpulan dari fakta aturan hukum, namun penalaran hukum juga memiliki aturan sendiri yang kadang berbeda dengan logika formal, seperti aturan interpretasi, aturan penyimpulan, dan aturan untuk menyelesaikan kontradiksi antar aturan hukum. Oleh karena itu, penalaran hukum adalah penerapan asas-asas berpikir logis dalam konteks hukum, di mana beberapa logika fallacies bisa saja dianggap sahih jika sesuai dengan norma hukum positif dan kaidah pembuktian yang berlaku. Fallacy yang diperbolehkan dalam penalaran hukum. Fallacy yang diperbolehkan dalam penalaran hukum adalah argumentum ad ignorantiam. Fallacy ini dalam logika formal dianggap salah karena menganggap sebuah pernyataan benar hanya karena tidak terbukti salah atau sebaiknya. Namun dalam hukum argumentum ad ignorantiam justru sah digunakan jika sesuai dengan aturan hukum acara. Misalnya dalam hukum perdata, seorang yang mengaku memiliki hak harus membuktikan klaimnya. Jika tidak ada bukti yang membantah klaim tersebut, bisa diterima. Jadi walaupun secara logika formal ini adalah kesesatan berpikir, dalam konteks hukum, fallacy ini diperbolehkan karena mendukung proses pembuktian dan keadilan sesuai norma hukum positif yang berlaku. Jadi kesimpulan dari lega fallacy itu adalah kesalahan dalam berpikir yang membuat suatu argumen menjadi tidak logis atau menyesatkan. Jenis-jenis logika fallacy sangat beragam, seperti ad hominem, Strauman, false dilemma, circular reasoning, hasty generalization, apple to outre, bandwagon, red herring, partial cause, dan lain-lain. Kesalahan berpikir ini sering muncul dalam diskusi sehari-hari, debat publik, maupun dalam pengambilan keputusan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Logika fallacious dapat menguburkan inti masalah, menyesatkan lawan bicara, serta membuat kesimpulan yang diambil menjadi tidak akurat. Meskipun logika fallacious umumnya dianggap sebagai kesalahan dalam logika formal, dalam penalaran hukum ada beberapa jenis fallacy yang justru diperbolehkan, seperti argumentum ad ignorantiam. Fallacy ini dianggap
sah dalam hukum karena sesuai dengan aturan pembuktian di mana beban pembuktian seringkali dibebankan kepada pihak yang mengklaim suatu hak dan jika tidak ada bukti membantah klaim tersebut bisa diterima. Oleh karena itu penting untuk memahami dan mengenali logika PLSS agar dapat berpikir secara kritis dan mengambil keputusan yang tepat baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks hukum. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.